Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan benar. Prabowo bahkan tegaskan tidak akan segan mengganti mereka jika peringatannya tidak diindahkan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam prosesi sidang Senat Pengukuhan Mahasiswa Baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung Sabtu pagi. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung soal pergantian menteri akan dilakukan jika sudah 3 kali mendapatkan peringatan. Ia tidak akan mengasihani menteri yang nakal dan memilih mengasihani rakyat Indonesia yang dirugikan karena kinerja jajarannya. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati, ya kan? 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Di tengah terpaan kasus keracunan MBG di sejumlah daerah, Presiden Prabowo memuji Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Prabowo memuji Kepala BGN yang mengembalikan dana 70 triliun rupiah sisa anggaran program makan bergizi gratis tahun 2025. Padahal saat itu BGN mendapat tambahan anggaran 100 triliun rupiah untuk membangun SPPG di 30.000 titik. Bagi Prabowo, hal itu sebagai sikap patriot seorang pemimpin. Leadership, pemimpin. Dan saya mau kasih tahu, saya kira harus saya kasih tahu karena ini kebenaran. Beliau saya beri anggaran 100 triliun. Jangan terlalu cepat tepuk tangan. Beliau mengatakan, Pak, sampai akhir tahun 2025 ini sesungguhnya kami tidak perlu seluruhnya, sehingga beliau kembalikan kepada pemerintah pusat, ya, kepada saya beliau kembalikan 70 triliun. 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November, pejabat menghabiskan uang. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memperingatkan pegawai Bea Cukai agar tidak nongkrong di kedai kopi menggunakan seragam.
Purbaya mengancam bakal memberi sanksi pemecatan. Purbaya membacakan beberapa laporan usai 2 hari membuka hotline Lapor Pak Purbaya via WhatsApp. Salah satu laporan tersebut menceritakan petugas pegawai Bea Cukai yang nongkrong di kedai kopi dan membicarakan aset mereka. Purbaya pun mengecam tindakan tersebut dan peringatkan pegawai Bea Cukai agar tak mengulang hal yang sama atau dipecat. Ini update sedikit. Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini. Artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, nggak kira-kira loh. Kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah, paling nggak kelihatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya.